Islam. HTI itu menegakkan khilafah itu dengan adanya kekuasaan. Kalau kita di Khilafatul Muslimin, kita ini ingin menyatukan umat dulu, tidak perlu ada kekuasaan. Apa sih salah HTI? Dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Kok kalian begitu jahat sekali gitu, begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera hak tauhid ini gitu. Apakah khalifahnya Khilafatul Muslimin ini sepaham dengan khilafahnya Hizbut Tahrir? Kalau khilafahnya Khilafatul Muslimin ini tegak, HTI tegak, apa yang terjadi? Berantem antar khilafah, masing-masing mengaku bahwa mereka adalah mewakili sebuah kelompok Islam paling benar. Dengan sebanyak ini yang dihitung oleh Amir Jakarta, kita semakin kuat. Dengan 1000 orang lebih kita bisa hadir dan kokoh, dan kita semakin semangat. Maka di wilayah kita, di kemaslahatan kita, di Ummul Qura kita datang berkunjung bersaudara untuk menguatkan agar kita ini kokoh dalam persatuan. Dan kita jangan segan-segan untuk selalu menyampaikan keholifahan Islam. Bayangkan seusia khalifah 80 tahun hari ini keliling ke timur, keliling ke barat, keliling ke Indonesia, masih kuat. Kita hari ini yang masih muda ini malas berinfak, malas taklim, malas bersilaturahmi. Maka ana sebagai Amir Wilayah Bekasi Raya mengajak kepada diri anda, bangkit, tunggu waktu. Kalau menurut sejarah 2 tahun era kemenangan Islam 2024, takbir. Penolakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu kemudian muncul Khilafatul Muslimin mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan piagam Madinah. Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik, apakah Pak Islah, kita tahan dulu, Pak Islah. Membentuk negara dalam negara? Tahan dulu, Pak Islah, kita berikan kesempatan kepada Pak Abdul Qadir. Ya. Jadi kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Allah dan Rasulnya mewajibkan umat Islam bersatu dan mengharamkan perpecahan. Bagaimana cara bersatunya? Kata Rasulullah, zaman dahulu umat beriman bersatu di bawah Nabi. Setelah aku ini nggak ada Nabi lagi, kata Rasulullah. Lalu siapa yang mempersatukannya? Namanya khalifah, di atas sejarahnya ribuan tahun. Lalu kita tinggalkan, ini masalahnya dosa, bukan menentang negara. Apa kalau orang sholat itu tidak perlu lagi? Karena tidak ada apa-apa dengan negara sholat. Mau sholat, mudah sholat kan sama aja. Kenapa sholat? Ya karena takut dosa. Jangan kita berpikir seperti orang kafir, tidak perlu takut dosa. Tanggapan Anda, Pak Islah? Maka kesatuan itu wajib, masa nggak ada caranya? Tidur aja ada caranya, nggak bisa dirubah. Saya tanya kepada Pak Abdul Qadir Baraja. Ya. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Iya. Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Oh, bersatu atau tidak itu masalah lain. Tapi usaha itu adalah kewajiban. Karena kita mencari pahala. Kalau tidak usaha, tidak ada pahalanya. Pak, saya tanya kepada Anda sekarang. Seberapa lebih kuat Anda dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang ternyata tidak bisa menyatukan umat Islam. Bahkan perang sesama umat Islam di zaman itu, pada zaman Khulafaur Rasyidin itu, perang Jamal, perang Siffin, perang Hura, perang Zat, semua saling bunuh di situ. Baik, itu masalah kejadian. Kita ini bukan membicarakan hasil, yang dibicarakan itu wajib bersatu, caranya bagaimana? Apa artinya bicara syariat Islam kalau akhirnya perang saudara? Apa artinya itu? Di Afghanistan itu 40 tahun sudah. Begitu Soviet lalu sudah bicara syariat Islam. Yang terjadi seperti sekarang 40 tahun. Negaranya tidak kuat, bahkan amburadul, perang saudara iya. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Orang kan takut kalau khilafah itu pusatnya di Jakarta, berarti Saudi di kecamatan dong, atau Brunei jadi kecamatan. Itu akan terjadi peperangan, atau sebaliknya pusatnya di Saudi, ya kan, Indonesia jadi negara bagian dong. Itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kita mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila.
Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Publik dihebohkan dengan maraknya kampanye sistem khilafah di berbagai daerah. Berita itu juga tersebar dan cukup meresahkan masyarakat Indonesia. Kemudian beredar kembali video lawas pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj yang menceritakan khilafah dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim. Said Akil menceritakan bahwa Mbah Hasyim sudah tahu sejak dulu bahwa sistem khilafah akan hilang. Bahkan Said Akil menjelaskan bahwa Mbah Hasyim mengetahui itu jauh lebih dulu sebelum ulama-ulama Arab berbicara soal bubarnya sistem khilafah. Pernyataan itu disampaikan Said Akil Siraj ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Kemudian video lawas itu kembali viral setelah diunggah oleh channel YouTube TVNU dengan judul Ma'rifat Mbah Hasyim atas bubarnya khilafah. Ini adalah kelompok yang berbeda dari Hizbut Tahrir, berbeda dengan FPI, tetapi mereka sama ingin menegakkan khilafah, kekhalifahan di tanah air ini. Kelompok Hizbut Tahrir punya pimpinan sendiri, kelompok FPI punya imam sendiri, dan Khilafatul Muslimin juga punya pimpinan sendiri, bahkan sudah menobatkan seorang yang namanya Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifahnya. Nah, ini luar biasa, berani menyentuh telatah Banyumas. Dan ternyata tidak hanya di Banyumas, gerakan Khilafatul Muslimin ini ternyata sudah cukup lama melakukan konvoi dengan bendera-bendera khilafahnya berdominasi warna hijau itu di Brebes. Brebes memang kabupaten yang bersebelahan dengan Banyumas, bertetangga lah ya. Dan setiap minggu katanya kabarnya kelompok ini melakukan pawai dengan sepeda motor, dengan bendera besar-besar ya, panji khilafahnya itu. Nah, yang aneh adalah bahwa kelompok ini mengapa bisa dibiarkan melakukan pawai unjuk gigi di Kabupaten Brebes, di Jawa Tengah, dan mulai berani menampakkan diri di wilayah Banyumas. Teman tadi mengabarkan dia bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. Konvoi Khilafatul Muslimin ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022 pada pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Para pemotor itu tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya, "Sambut kebangkitan khilafah Islamnya." Demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor. Jadilah pelopor penegak khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan sebanyak ini yang dihitung Lamir Jakarta, kita semakin kuat. Dengan 1.000 orang lebih kita bisa hadir dan kokoh, dan kita semakin semangat. Maka di wilayah kita, di kemasukan kita, di umur pura kita, datang berkunjung bersaudara untuk menguatkan agar kita ini kokoh dalam persatuan. Dan kita jangan segan-segan untuk selalu menyampaikan kekhalifahan Islam. Bayangkan seusia khalifah 80 tahun hari ini keliling ke timur, keliling ke barat, keliling ke Indonesia, masih kuat. Kita hari ini yang masih muda ini malas berinfak, malas taklim, malas bersilaturahmi. Maka anak sebagai amir wilayah Bekasi Raya mengajak kepada diri anak, bangkit, tunggu waktu. Kalau menurut sejarah 2 tahun era kemenangan Islam 2024, takbir. Inilah hari ini kita wujud kecintaan kita kepada Allah Rasul. Kita berani berbuat, kita berani bertanggung jawab, kita berani mendukung kekhalifahan Islam. Kita siap dan rela mati, siap leher, nyawa kita akan jual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak Khilafatul Muslimin buka suara. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta, Abudan, mengatakan konvoi tersebut sebagai agenda rutin untuk mensiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah.
Apakah itu motor siar keliling Jakarta itu kerjaan kami? Itu benar. Namanya motor siar. Kegiatannya bermotor, kita menyiarkan khilafah. Kok mensiarkan khilafah? Karena khilafah bagian dari ibadah, kata Abu Dan. HTI itu menegakkan khilafah itu dengan adanya kekuasaan. Kalau kita di Hilafatul Muslimin, kita ini ingin menyatukan umat dulu, tidak perlu ada kekuasaan. Apa sih salah HTI? Dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Kok kalian begitu jahat sekali gitu, begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera hak tauhid ini gitu. Apakah khalifahnya Khilaful Muslimin ini sepaham dengan khilafahnya Hizbut Tahrir? Kalau khilafahnya Khilafatul Muslimin ini tegak, HTI tegak, apa yang terjadi? Berantem antar khilafah, masing-masing mengaku bahwa mereka adalah mewakili sebuah kelompok Islam paling benar. Orang kan takut kalau khilafah itu pusatnya di Jakarta, berarti Saudi di kecamatan dong, atau Brunei jadi kecamatan. Itu akan terjadi peperangan. Atau sebaliknya, pusatnya di Saudi, ya kan, Indonesia jadi negara bagian dong. Itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kita mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia.